Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya. Ya, channel saya beri nama Jagat Sejarah. Channel yang membahas segala hal tentang sejarah. Semoga channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Memahami kedatangan bangsa Eropa tentu bukan hanya dari sisi Nusantara saja sebagai penghasil rempah-rempah, namun juga harus melihat kondisi Eropa pada masa itu. Dalam buku sejarah, fenomena kedatangan bangsa Eropa setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah faktor pendorong, dan yang kedua adalah faktor penarik. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang terjadi di Eropa. Apa gerangan yang terjadi di Eropa sehingga mereka jauh-jauh melewati samudera menuju Nusantara. Dan yang kedua adalah faktor penarik. Magnet apakah yang ada di Nusantara sehingga menyebabkan Nusantara bak gadis primadona yang diperebutkan oleh orang-orang Eropa. Setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Bizantium, sekarang Turki Istanbul, ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad II atau Sultan Mehmed II atau juga yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akhirnya mampu menjebol tembok kegelapan Eropa selama ratusan tahun. Masa kegelapan Eropa adalah cerita kelam sebuah peradaban yang terkungkung dogma-dogma agama yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Masyarakat Eropa pada masa itu terisolasi dengan kebodohannya sendiri. Bahkan untuk melayar saja mereka tidak berani karena berdasarkan kepercayaan bahwa bumi itu berhamparan yang memiliki ujung, sehingga jika terlampau jauh melayar nanti akan jatuh ke dasar laut, lalu mereka akan dimangsa oleh monster laut. Begitulah kepercayaan masyarakat Eropa pada masa kegelapan atau the Dark Age. Sehingga kita bisa melihat baru sekitar tahun 1200 seorang pelaut ternama Marco Polo membuktikan bahwa bumi itu bulat dan dia selamat mengarungi samudera. Penguasaan wilayah Laut Tengah oleh Turki telah mendorong bangsa Eropa untuk mencari alternatif perdagangan lainnya selain Laut Mediterania. Awalnya memang Laut Tengah adalah tempat bangsa Eropa melakukan aktivitas perdagangan, juga memperoleh rempah-rempah yang dibutuhkan Eropa. Namun setelah dikuasai Turki, orang Eropa dilarang melakukan perdagangan di Laut Tengah. Dampaknya sangat sistemik. Orang-orang Eropa datang langsung ke Nusantara sebagai pusat rempah. Mereka melakukan perdagangan, mereka melakukan pelayaran samudera hingga sampai ke Nusantara. Jadi bisa disimpulkan bahwa penguasaan Konstantinopel memiliki efek ke Nusantara. 3. Penaklukan terhadap umat Islam atau semangat Reconquista. Semangat ini muncul sejak terjadinya perang salib. Kedatangan mereka juga dikenal dengan membawa semboyan 3G. Gold, mencari kekayaan. Glory, menunjukkan kejayaan atau kebesaran. Gospel, menyebarkan agama Kristen Katolik. Adapun faktor penarik adalah Nusantara merupakan pusat rempah-rempah yang telah mendunia. Hal inilah yang menjadi sebab kedatangan bangsa Eropa datang ke Nusantara. Ada hal yang menarik mengenai penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Pengambil alihan Konstantinopel berimbas pada dikuasainya Laut Mediterania atau Laut Tengah oleh Turki Utsmani. Dampaknya sangat besar bagi Eropa, bahkan sampai ke Nusantara. Penguasaan wilayah Laut Tengah oleh Turki telah mendorong bangsa Eropa untuk mencari alternatif perdagangan lainnya selain Laut Mediterania. Awalnya memang Laut Tengah adalah tempat bangsa Eropa melakukan aktivitas perdagangan, juga memperoleh rempah-rempah yang dibutuhkan Eropa. Namun setelah dikuasai Turki, orang Eropa dilarang melakukan perdagangan di Laut Tengah. Dampaknya sangat sistemik. Orang-orang Eropa datang langsung ke Nusantara sebagai pusat rempah. Mereka melakukan perdagangan, mereka melakukan pelayaran samudera hingga sampai ke Nusantara. Jadi bisa disimpulkan bahwa penguasaan Konstantinopel memiliki efek ke Nusantara.